Bupati Balangan sampaikan Raperda APBD 2021. Kodim 1001 Amuntai Balangan adakan pagelaran seni tari. Raperda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan disetujui. BPN Kabupaten Balangan keluarkan 75.000 sertifikat tanah. PKK Balangan peringati Hari Kesatuan Gerak ke-48. Bank Kalsel adakan gathering bersama Pemkab Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama sepekan terakhir, bersama saya Mariani Ulpah, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan sampaikan Raperda APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2021 di ruang sidang rapat paripurna DPRD Balangan, Selasa 1 September 2020. Bupati Balangan sampaikan Raperda APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2021 di ruang sidang rapat paripurna DPRD Balangan, Selasa 1 September 2020. Ansyaruddin menyampaikan untuk APBD tahun anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Balangan akan memprioritaskan pembangunan pada peningkatan daya saing, perekonomian daerah, kualitas SDM, infrastruktur dasar, kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan kinerja. Rancangan APBD Balangan tahun anggaran 2021 menganggarkan pendapatan daerah sebesar sekitar 126 triliun rupiah, yang terdiri dari PAD sebesar sekitar 78 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar sekitar 923 miliar rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar sekitar 24 miliar rupiah. Dibandingkan anggaran murni tahun sebelumnya, 11,19% pada pos PAD dinaikkan menjadi 13,12%. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 14,4%, namun pendapatan transfer terpaksa diproyeksikan mengalami penurunan hingga 14,7%. Belanja daerah dianggarkan sebesar sekitar 1,1 triliun rupiah, di mana dibanding dengan anggaran murni tahun 2020 Kabupaten Balangan, menurunkan belanja operasi hingga 15,2% dan belanja transfer 9,2%. Sedangkan belanja modal dan belanja tak terduga naik masing-masing 14,5% dan 14,3%. Secara total anggaran belanja daerah tahun 2021 turun 9,5% dibanding anggaran tahun murni 2020. Ansyaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan tentunya bukan terletak pada besaran dana atau daya serap anggaran, melainkan dari capaian dan kesesuaian antar input dan anggaran, serta target kinerja. Kemudian agenda dapat dilanjutkan terhadap pandangan umum fraksi DPRD Balangan atas penyampaian Raperda APBD tahun anggaran 2021. Anggota DPRD Kabupaten Balangan dari fraksi Golkar, Bahrul Ilmi menyatakan bahwa penyusunan APBD ini haruslah sejalan dengan pemerintah dalam mempercepat fondasi pembangunan yang berkualitas. Senada dengan hal tersebut, Ansyaruddin lantas memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi DPRD Balangan yang telah disampaikan pada agenda rapat tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Komando Distrik Militer 1001 Amuntai Balangan adakan lomba pagelaran tari khas Kalimantan dalam rangka kegiatan komunikasi sosial kreatif Kodim 1001 Amuntai Balangan tahun anggaran 2020 di Gedung Sanggam Paringin, Senin 31 Agustus 2020. Komando Distrik Militer 1001 Amuntai Balangan adakan lomba pergelaran tari khas Kalimantan dalam rangka kegiatan komunikasi sosial kreatif Kodim 1001 Amuntai Balangan tahun 2020 di Gedung Sanggam Paringin, Senin 31 Agustus 2020. Adapun peserta lomba tari berasal dari sekolah maupun sanggar seni yang ada di Kabupaten Balangan.
Lomba tari dengan tema membentuk SDM kreatif, inovatif, dan adaptif diawali dengan sambutan Dendim 1001 Amuntai Balangan, Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi. Ali Ahmad berharap pergelaran seperti ini dapat mempererat silaturahmi antara TNI dengan masyarakat. Ali Ahmad juga menghimbau agar para peserta tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satu juri, Yamsah, mengatakan kriteria penilaian tari ini adalah harmonisasi antara wirama, wiraga, dan wirasa. Kemudian kostum, kemudian kesesuaian tema. Di sini kan temanya yang diangkat kan tentang ritual. Jadi kita menyesuaikan dengan tema yang diangkat gitu. Yamsah berharap agar para peserta tetap semangat dalam mengembangkan tari tradisional, lebih menggali budaya daerah dan seni-seni tradisional yang ada di daerah. Adapun pemenang lomba berasal dari Sanggar Wadian Tambai, membawakan tari Ipalas yang berarti tari pengobatan. Tari ini berasal dari Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Sriani mengatakan, persiapan yang diperlukan untuk mengikuti pergelaran ini kurang lebih 1 bulan, dan selama itu persiapan juga fokus bagaimana cara menjiwai makna dari tarian tersebut. Jadi selama latihan, ya kurang lebih selama 1 bulan itu kita lebih pada gerak, lebih fokus ada gerak. Kemudian dalam 1 minggu sebelum hari H kita tampil, kita lebih pada bagaimana sih penyesuaian pada musik, udah musiknya, wiramanya, bagaimana kita menyesuaikannya, wirasanya, wiraganya. Karena kan tari yang kami bawakan ini lebih pada ritual, jadi kita memiliki ada wirama, ada rasa kita bahagia, kita melihat ada rasa bagaimana sih kita melihat teman-teman kita terkena sesuatu, bagaimana caranya kita mengatasinya. Sriani berharap agar pergelaran tari ini juga bisa lebih baik lagi dan tentunya diadakan kembali pada tahun selanjutnya. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan bersama DPRD Kabupaten Balangan setujui bersama rancangan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di ruang sidang DPRD Balangan Selasa 1 September 2020. Pemkab Balangan bersama DPRD setujui bersama rancangan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di ruang sidang DPRD Balangan Selasa 1 September 2020. Bupati Balangan Ansarudin mengatakan, perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 sudah sewajarnya untuk dimodifikasi agar sesuai dengan situasi yang berlaku saat ini. Ansarudin berharap dengan penyempurnaan Raperda ini bisa mengoptimalkan PAD di Kabupaten Balangan. Anggota Panitia Khusus 1 DPRD Balangan Syahbudin mengatakan, pembahasan terhadap Raperda ini dimulai dengan rapat kerja bersama Badan Keuangan Daerah sebagai pelaksana teknis dan pengusul dari rancangan tersebut. Sebelumnya DPRD Balangan bersama BKD melakukan studi banding ke Kabupaten Barito Timur selama 4 hari pada 14-18 Juli 2020. Syahbudin juga menyampaikan laporan akhir terhadap Raperda Perubahan APBD Balangan atas perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Lanjut Syahbudin, kesimpulan dari studi banding yang dilakukan itu yakni segala kaidah hukum dalam PP 55 Tahun 2016 ini telah diakomodir dalam rancangan tersebut. Sehingga secara garis besar perubahan itu meliputi perubahan 6 ayat dan penambahan 13 ayat dari 6 pasal, dengan total keseluruhan sebanyak 19 ayat dan 6 pasal. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan lantik tim pengumpulan data pertanahan bertempat di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan, Selasa 1 September 2020.
Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan lantik tim pengumpulan data pertanahan, bertempat di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan, Selasa 1 September 2020. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan, Roni LP Sitanggang, mengatakan kegiatan ini adalah klasifikasi PTSL yang berbasis partisipasi masyarakat, di mana dikukuhkan kepada ASN di kantor pertanahan, serta lurah dan kepala desa yang lokasinya masuk PTSL tahun 2020. Ini adalah peluang yang baik, peluang yang sangat langka, bahwa ini adalah bentuk perhatian daripada pemerintah kepada masyarakat dalam pemberian sertifikat hak atas tanahnya melalui kegiatan PTSL. Jadi belum tentu tahun depan di desa tersebut ada lagi kegiatan tersebut, kegiatan PTSL. Makanya kami harapkan agar warga masyarakat di lokasi itu segera melalui kepala desa, lurah, mensertifikatkan tanahnya. Rencananya petugas BPN Balangan akan turun tangan melakukan pengukuran tanah. Sebanyak 30.000 bidang tanah yang dilaksanakan mulai September dan berakhir di bulan Desember 2020. Ditargetkan sebanyak 75.000 sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Balangan, jadi melalui pihaknya menghimbau kepada masyarakat Balangan yang desanya masuk dalam PTSL tahun 2020, agar tanah-tanahnya disertifikatkan sebelum Desember 2020. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan peringati Hari Kesatuan Gerak ke-48 dengan tema Gerakan PKK untuk Indonesia Maju di Aula Benteng Tundakan, Rabu 26 Agustus 2020. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan peringati Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-48 dengan tema Gerakan PKK untuk Indonesia Maju di Aula Benteng Tundakan, Rabu 26 Agustus 2020. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Nursidah Ansarudin menyampaikan, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 tahun 2020 ini merupakan momentum untuk meningkatkan pemahaman tentang program dan kegiatan PKK. Menurut Nursidah, peringatan ini juga tak lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta melahirkan keterampilan dan kreativitas yang tinggi dari para kader sehingga masyarakat dapat lebih berdaya dan maju. Ini mengadakan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-48 tahun 2020 dengan tema Menuju Indonesia Maju, di mana kami berharap kepada masyarakat bahwa terutama ibu-ibu camat nantinya kepada ibu-ibu di Desa Wisma itu, karena ujung tombaknya di sini adalah masyarakat Desa Wisma. Jadi supaya masyarakat itu kan keluarga yang terkecil terdiri dari bapak, ibu dan anak, itulah yang dimaksud keluarga, di mana kita ingin suatu keluarga itu supaya sehat, sejahtera dan ekonominya juga maju. Pada kegiatan ini pula dilakukan pertemuan rutin bulanan sekaligus penyerahan hadiah untuk kategori beberapa lomba. Di antaranya Lomba Tertib Administrasi PKK, Lomba PAR, Lomba UP2K PKK, dan Lomba Hatinya PKK tingkat Kabupaten tahun 2020. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Awayan Gusti Sri Rahayu mengungkapkan rasa syukurnya atas 3 penghargaan yang didapatkan sekaligus. Dari juara 1 Lomba Hatinya PKK, juara 2 Lomba UP2K, dan juara harapan 2 Lomba Administrasi PKK. Mengapresiasi acara pada hari ini, alhamdulillah dari Kecamatan Awayan mendapatkan 3 penghargaan. Yang pertama itu juara 1 Lomba Hatinya PKK tingkat Kabupaten Balangan, kemudian juara 2 Lomba UP2K, kemudian yang terakhir itu juara harapan 2 Lomba Administrasi PKK. Gusti Sri Rahayu berharap agar lomba ini bukan sekedar lomba saja, melainkan sebagai motivasi untuk bagaimana nantinya di lapangan para anggota PKK bisa berkarya dan membantu keluarga di masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bank Kalsel adakan gathering bersama Pemkab Balangan dengan tema BUMD Rakat, pembangunan Banua meningkat di Ballroom Beswarsten Kindai Hotel Banjarmasin,
Kamis 3 September 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Mariani Ulpa, dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Kalsel adakan gathering bersama Pemkab Balangan dengan tema BUMD Rakat Pembangunan Bandung Meningkat di Ballroom Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, Kamis 3 September 2020. Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarudin, menyampaikan rasa syukur atas support dari Pemkab Balangan dalam mendukung kinerja Bank Kalsel. Lanjut Agus, Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk mensupport pembangunan di kabupaten atau kota yang menjadi pemegang sahamnya Bank Kalsel. Atas dukungan yang baik dari para pemegang saham dan termasuk Pemkab Balangan, saat ini Bank Kalsel telah mendapat predikat sehat dari OJK setelah menunggu sejak tahun 2014. Kami dari Bank Kalsel merasa bersyukur atas support yang sangat baik dari pemerintah Kabupaten Balangan untuk mendukung kinerja Bank Kalsel. Tentunya Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk mensupport pembangunan yang ada di pemerintah Kabupaten Balangan dan setiap kabupaten dan kota yang menjadi pemegang sahamnya Bank Kalsel. Dan alhamdulillah berkat dukungan yang sangat baik sekali dari para pemegang sahamnya, termasuk juga adalah pemerintah Kabupaten Balangan. Saat ini Bank Kalsel sudah mendapatkan predikat sehat dari OJK setelah menunggu sejak 2014. Mudah-mudahan penantian yang cukup lama 6 tahun untuk kita menjadi sehat bisa terus kami jaga dan kami tingkatkan, dan tentunya akan kembali lagi kepada upaya pemerintah daerah mendapatkan pendapatan asli daerahnya. Dengan kinerja Bank Kalsel semakin baik, tentunya juga pendapatan asli daerah dari pemerintah Kabupaten Balangan juga insya Allah akan lebih baik lagi. Bupati Balangan, Ansyarudin ungkapkan rasa bahagianya atas diadakan acara gathering antara Bank Kalsel dengan Pemkab Balangan. Ansyarudin menyatakan selama ini Pemkab Balangan telah bekerja sama dengan pihak Bank Kalsel pada bidang pendanaan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan saling artinya tukar informasi dan saling mendukung. Dan pada kesempatan ini tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Balangan merasa bersyukur dengan keberadaan Bank Kalsel, di mana kita banyak sekali manfaatnya, terutama dengan kita telah kerjasama di bidang pendanaan, termasuk kita dari Balangan ini kalau tidak salah dana deposito kita juga ada, dan sampai saat ini alhamdulillah kita juga mendapatkan dividennya hampir 10 miliar, ya kurang lebih lah. Dan juga selama ini kita telah mendapatkan dana CSR. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.